Sebelum aku menikah, aku memulai usaha di sebuah toko rokok yang terletak tidak jauh dari perlintasan kereta api. Disinilah aku membangun fondasi kehidupan baru, meski dengan segala tantangan yang datang. Kini aku dan istriku yang sedang mengandung anak pertama kami harus berpikir keras untuk meningkatkan penghasilan demi masa depan keluarga kecil kami. Rumah sewa kami cukup nyaman, meskipun memerlukan beberapa perbaikan kecil. Setiap harinya penghasilanku meningkat sejak pindah ke tempat ini. Istriku pun tak hanya menjadi pendukung, tetapi juga aktif membantu di bengkel, mengurus keuangan, mendata suku cadang, dan kadang-kadang ikut memperbaiki motor konsumen. Aku merasa beruntung memiliki istri sekuat dia. Kami telah menjalani kehidupan rumah tangga selama hampir 5 tahun. Aku berasal dari Bandung, sementara istriku berasal dari daerah selatan kota ini. Setiap hari kami bersyukur atas rezeki yang datang, dan usahaku kini berjalan lebih lancar dari sebelumnya. Mungkin ini adalah berkah dari kehadiran calon anak kami. Namun ada satu hal yang membuatku sedikit tidak nyaman, rumah besar yang terletak tepat di seberang bengkel. Rumah itu disewakan, tetapi tak seorang pun bertahan lama di sana. Paling lama hanya sebulan. Meski memiliki potensi untuk usaha, bagian dalamnya sudah banyak yang rusak. Aku heran kenapa pemiliknya tidak memperbaikinya agar lebih layak huni. Setiap malam, setelah membantu istriku menjemur pakaian di lantai atas, aku sering melihat ke arah rumah itu. Malam itu, aku melihat pintu lantai atasnya dibiarkan terbuka. Suatu malam saat membuka bengkel, aku melihat seseorang bersih-bersih di rumah tersebut. Ternyata itu adalah Pak Haji, pemilik rumah. Dia menyapaku dengan ramah dan mengungkapkan bahwa siang itu akan ada penyewa baru. Anehnya, di akhir percakapan, Pak Haji menyatakan bahwa aku juga bisa menempati rumah itu. Aku hanya bisa tersenyum aneh mendengar tawarannya. Ketika siang tiba, sebuah mobil pickup datang mengantar keluarga baru yang akan menyewa rumah tersebut. Mereka tampak sebayaku, dengan seorang anak kecil berusia 3 tahun bernama Aura, yang berambut keriting dan menggemaskan. Istri mereka, Windy, terlihat lelah setelah perjalanan dari Garut. Mereka berniat membuka usaha warung pulsa di sini setelah usaha mereka sebelumnya bangkrut. Setelah berkenalan, aku membantu menurunkan perabotan dari mobil mereka. Saat waktu menunjukkan pukul 5 sore, aku pamit untuk kembali ke bengkel. Sebelum pergi, Windy muncul menggendong Aura yang tampak rewel. Setidaknya sekarang, rumah itu tidak lagi sepi dan menyeramkan, dengan suara tawa dan tangisan anak kecil yang terdengar dari sana. Namun, meski kini ada penghuni baru, rasa penasaran dan ketidaknyamanan terhadap rumah seberang itu tetap menghantuiku. Malam datang, dan suara-suara dari rumah itu kian nyata, menciptakan suasana yang membuatku bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik tembok rumah tersebut. Aku membantu Gali dan Windy menurunkan barang-barang dari pickup ke dalam rumah baru mereka. Meskipun Pak Haji sudah membersihkannya, rumah itu terlihat tidak terawat, menimbulkan sedikit rasa ngeri di hatiku. Di dalam ada sumur yang ditimbun dan 2 ruangan kosong, satu kecil dan satu lagi cukup besar untuk dijadikan kamar tidur. Mereka memilih untuk menggunakan ruangan atas sebagai kamar tidur, mungkin karena ventilasinya lebih baik. Ada satu pintu yang menarik perhatianku, terletak tepat di depan ruangan yang akan dijadikan warung pulsa. Pak Haji melarang kami membuka pintu itu, mengatakan bahwa itu adalah gudang yang tidak bisa digunakan. Namun, rasa ingin tahuku mengalahkan larangannya. Dengan mengintip melalui kaca pintu yang catnya mengelupas, aku melihat ruangan itu kosong, hanya berantakan oleh kayu-kayu bekas yang tak terpakai. Malam itu, saat sudah larut, aku terbangun mendengar tangisan keras anak kecil. Suara jeritan Aura, anak mereka, menggema di dalam rumah. Istriku juga terbangun dan kami berdua khawatir. Dari jendela, aku melihat Windy menggendong Aura yang terus menangis. "Waduh, maaf Pak Pandu, mengganggu ya?" katanya terlihat lelah. Ketika aku keluar untuk menenangkan diri, tangisan Aura terasa semakin kuat. Dan anehnya, ada suara tangisan lain yang mengikutinya, kemudian berubah menjadi tawa laki-laki. Suara itu membuatku merinding. Saat aku kembali ke rumah, Galih memanggilku untuk masuk. "Ayo masuk, jangan melamun," katanya. Setelah masuk, suasana terasa panas dan menakutkan. Tanpa sengaja, aku melirik ke arah dapur, dan sekelebat aku melihat sosok nenek-nenek melintas menuju kamar mandi. Dengan buru-buru, aku mengikuti Galih ke kamar atas, di mana Windy masih menggendong Aura yang terus menangis. "Mari kita bacakan ayat kursi," saranku, berharap bisa menenangkan anak itu. Saat kami membaca doa, Aura tiba-tiba berhenti menangis dan melotot, seolah melihat sesuatu.
Lalu, suara menyeramkan seorang laki-laki terdengar di ruangan. Siapa yang akan dibawa? Suaranya membuat bulu kuduku merinding. Tiba-tiba, Aura terjatuh, seolah pingsan dan tertawa dengan suara nenek-nenek. Kekhawatiran melanda, dan aku merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres di rumah itu. Kami hanya bisa terpaku saat Windy menangis sambil menggendong Aura yang sepertinya sudah pingsan. Setelah beberapa saat, Aura terbangun, seolah tidak terjadi apa-apa, dan meminta botol susunya. Melihat keadaan itu, aku segera pamit pulang, khawatir dengan istriku. Setibanya di rumah, aku mengetuk pintu, tapi tak ada jawaban. Mungkin Lia ketiduran. Ketika aku membuka pintu, alangkah terkejutnya aku melihat Lia dipeluk sesosok makhluk besar. Matanya menyala dan badannya dipenuhi bulu. Makhluk itu menatapku sambil menyeringai, kukunya mencakar perut istriku. Aku berteriak, menyalakan lampu, dan saat itu juga makhluk itu menghilang seiring terang lampu. "Kenapa, Kang?" tanya Lia yang terbangun. Aku hanya bisa terdiam, berusaha menyembunyikan kejadian mengerikan yang baru saja kulihat. Takut Lia ikut ketakutan, aku menyarankan agar dia membaca Al-Quran sebelum tidur. Namun, saat dia bertanya, "Dari mana, Kang?" aku terkejut. "Tadi aku sudah pulang," jawabku, tapi hatiku berdebar, menyadari aku baru saja kembali dari rumah Galih. Sepanjang malam, aku berusaha memejamkan mata, tetapi bayangan makhluk itu terus menghantuiku. Aroma bangkai tiba-tiba menyeruak, dan saat aku membuka mata, sosok nenek-nenek yang terlihat menyeramkan menggantung di depan wajahku. Dalam sekejap, aku merasakan kesadaran mulai menghilang. Pagi itu, cahaya matahari membangunkanku, namun tubuhku terasa sakit dan berat. Kurasakan ketidakberesan, Lia tidak ada di sampingku. Setelah memanggilnya tanpa jawaban, aku bergegas keluar, berharap menemukan dia di dapur. Tak ada siapapun. Tiba-tiba, saat hendak mengambil air, aku melihat sosok nenek-nenek tergeletak di bak air. Aku berteriak dan jatuh menjauhinya. Tetapi rasa penasaran mengalahkan ketakutanku. Saat mendekat, nenek itu tersenyum dengan mata putih dan pakaian yang berantakan. Aku menutup mata berharap nenek itu menghilang, tetapi dia tetap ada, berteriak seolah membentakku. Seperti dilempar, aku jatuh di sudut kamar mandi, tak sadarkan diri. Setelah beberapa waktu, aku bangkit, menggenggam handuk, dan keluar. Lia terlihat khawatir. "Kenapa lama di kamar mandi?" tanyanya. "Aku ketiduran," jawabku, berusaha tenang meski hatiku berdebar. Saat aku di kamar, Lia mengikutiku. "Kang, perut Neng kenapa? Kok ada bekas cakar?" Aku menghitung 5 garis besar yang membekas di perut Lia. Ukurannya lebih besar dari cakar manusia. Tanpa berpikir panjang, aku mengajak Lia menemui Abah Hussein, seorang ustaz yang mengerti masalah seperti ini. Rencananya, setelah salat zuhur, aku akan membawanya ke rumah Abah yang biasanya sedang di ladang sebelum zuhur. Hari ini, aku memutuskan untuk tidak membuka bengkel. Rasa syok dari kejadian semalam masih menghantuiku. Setelah berpakaian, aku keluar rumah untuk berjemur, berharap bisa meredakan ketegangan dalam tubuh. Saat itu, aku bertemu Pak Haji dan Galih yang baru keluar dari rumah. "Pak Haji, jangan buka pintu itu lagi. Sekarang, tanggung sendiri akibatnya," kata Pak Haji. Kebingungan melanda pikiranku. "Apa maksud Pak Haji?" tanyaku, merasakan ketakutan di dalam diri. Pak Haji menjelaskan bahwa pintu itu menghubungkan ke tempat yang berbahaya. Aku teringat Lia dan anak kami yang ada di dalam, semakin khawatir. Setelah zuhur, aku bergegas membawa Lia ke rumah Abah Hussein, berjarak sekitar 7 km dari bengkel. Di perjalanan, cuaca mendung seakan mencerminkan kegelisahanku. Lia terus bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi, tapi aku tak bisa menjelaskan banyak, khawatir dia semakin ketakutan. Setibanya di rumah Abah, rasa takutku memuncak saat melihat bayangan aneh di luar pagar. Tanganku dingin dan badanku gemetar. Lia memegang tanganku, mungkin dia sudah mulai curiga. Abah Hussein memberi kami air untuk mengobati bekas cakar di perut Lia. "Minumlah air ini dan basahi lukamu. Semoga Allah menolong kalian," katanya. Setelah itu, kami bergegas pulang, meski rasa ragu masih menghantuiku. Setibanya di rumah, aku melihat ayam hitam berlari masuk. Windy terlihat bersama Aura di lantai atas. Tiba-tiba suara Lia memanggilku. "Kang, lihat, bekas cakarnya hilang." Serasa lega melihat perubahan itu. Dengan harapan baru, aku bertekad untuk kembali ke Abah Hussein besok, berharap ada jalan keluar dari masalah ini. Sore sampai malam, aku memutuskan untuk tetap berada di rumah. Jarang sekali aku membuka pintu atau menengok dari jendela. Rasanya enggan sekali. Jam menunjukkan pukul 11 malam, dan aku melihat Lia sudah tertidur pulas di kamar. Namun saat itu, aku mendengar Aura, suara yang langsung membuatku terbangun. Rasanya seperti semua ketakutan semalam kembali menghantuiku.
Dengan perasaan bergejolak, aku ingin membantu Galih dan keluarganya, tapi aku lebih khawatir tentang keselamatan Lia dan calon anak kami. Sudahlah, Kang. Jangan dulu melihat mereka. Neng khawatir, ucap Lia dengan nada memelas. Aku memeluknya erat, mengiyakan permintaannya. Tiba-tiba, suara ketukan di pintu memecah keheningan. Saat kuintip dari celah pintu, hatiku berdegup kencang. Di luar, aku melihat sosok nenek yang aku kenali, Darmi. Tak kuasa menahan rasa takut, aku segera menutup mulutku, berusaha tidak berteriak. Dengan gemetar, aku kembali ke tempat tidur, memeluk Lia sambil membaca ayat-ayat Al-Quran. Keringat dingin bercucuran di dahiku. Lia terbangun dan juga mulai membaca, memohon perlindungan Allah dari makhluk yang meneror kami. Tak lama kemudian, suara ramai orang di luar rumah membuat ketakutan kami perlahan sirna. Kami beranjak keluar dan melihat Aura, gadis kecil yang selama ini ceria, tergeletak tak bernyawa. Badannya hitam dan kurus, seolah mengisyaratkan sesuatu yang menakutkan. Semua warga berkumpul, rasa duka dan penasaran menggantung di udara. Saat mendekati Galih, aku meminta maaf. Maaf ya, semalam aku tidak bisa menolong kamu. Aku khawatir setelah apa yang menimpaku, ucapku pelan. Galih terlihat murung, dan aku bertanya-tanya tentang ayam hitam dan kejadian aneh lainnya. Pikiran itu membawaku ke gudang di balik pintu yang selama ini ditutup. Dengan hati-hati, aku menyelinap ke ujung ruangan, mengintip ke dalam gudang melalui kaca pintu. Astagfirullah, aku melihat ayam hitam yang mati, kepalanya dipenggal, bersama kepala kambing putih dan sesajian lainnya. Apa maksud semua ini? Ketika mobil jenazah datang untuk membawa Aura, aku merasakan betapa ngerinya semua ini. Aura akan dimakamkan di kampung halaman Galih. Dan setelah mobil berlalu, suasana menjadi sunyi. Malam harinya, hujan rintik mulai turun. Lia tampak malas untuk menjemur pakaian, mungkin karena kehamilannya yang semakin membesar. Aku tidak bisa melupakan bayang-bayang Aura, meski aku baru mengenalnya beberapa hari. Rasa sakit kehilangan ini begitu mendalam. Namun, tiba-tiba, aku melihat sosok di jendela kamar Galih, melambaikan tangan sambil tertawa. Darmi, hari ini aku seharusnya pergi ke Ustadz Hussein untuk meminta air lagi. Bodohnya aku bisa lupa. Aku bergegas ke dalam rumah dan menghampiri Lia yang sedang berada di kamar. Neng, seharusnya kita ke rumah Ustadz Hussein hari ini. Airnya kan sudah habis. Kenapa Neng tidak ingatkan? Tiba-tiba, Lia tertawa dengan suara yang aneh, mirip nenek-nenek. Astagfirullah, hatiku berdegup kencang. Ya Allah, bagaimana dengan istriku dan anakku? Pikirku panik. Rasanya aku tidak mungkin meninggalkan mereka sendirian di rumah ini. Dengan tekad, aku berani untuk memohon pertolongan kepada Allah. Aku membaca ayat-ayat suci yang kuhafal, memegang tangan Lia yang dingin. Namun, tiba-tiba dia terjatuh, lemas tak sadarkan diri. Aku berusaha membangunkannya, tetapi tak ada respons. Keputusanku semakin menjadi, ditambah rasa takut kehilangan Lia dan anak kami. Wajah lucu Aura yang terbayang membuat hatiku hancur. Dengan segala keberanian, aku berlari ke rumah tetangga. "Tolong, Lia pingsan!" ketukku panik. Tetanggaku, seorang wanita tua bernama Uni, membuka pintu sedikit. Dia melihatku dengan tatapan serius, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mungkin karena karakter kerasnya, dia memang orang baik, tetapi sulit untuk diajak bicara. Akhirnya, Uni keluar dan tanpa basa-basi, dia mengoleskan minyak kayu putih di telapak tangan dan kaki Lia. "Kamu itu harusnya nurut sama Uni. Kalau kemarin tidak nekat membantu keluarga itu, kamu tidak akan diteror seperti ini," katanya, tidak peduli padaku. Aku hanya bisa mengangguk, meskipun tidak sepenuhnya memahami maksudnya. Lia siuman, bingung melihat keberadaan Uni. "Kang, kenapa ada Uni di sini?" tanyanya. "Tadi Neng pingsan. Uni yang tolongin," jawabku berusaha tenang. Perasaan lega menghampiriku ketika Lia kembali sadar. "Udah, tidak usah dipikirin. Yang penting besok kita ke Ustadz Hussein lagi. Sekarang istirahat aja," ucapku menenangkan. Setelah memastikan Lia beristirahat, aku mengantar Uni kembali ke rumahnya. Di luar, aku mencoba menggali lebih dalam. "Uni, apa yang sebenarnya terjadi?" tanyaku penasaran. "Orang yang mati di kontrakan kamu itu. Sebelum kamu datang, dia sering teriak-teriak," jawab Uni dengan nada serius. "Anaknya juga hilang tragis. Mereka mengurus ayam hitam dan sesajian, seperti yang kamu lihat kemarin." Kekhawatiranku semakin besar. Apa yang sebenarnya terjadi di lingkungan ini? Kenapa semua ini harus menimpa kami? Rasa takut mulai menggerogoti pikiranku. Tetapi aku tahu saatnya memperbaiki ibadahku. Malam itu, aku bertekad untuk lebih mendekatkan diri pada Allah. Lia sudah menjelang bulan ke-8 kehamilannya, dan tugasku adalah menguatkannya.
Kualitas waktu bersamanya menjadi prioritas. Kami belanja, memasak, dan mengerjakan pekerjaan rumah bersama. Setelah salat zuhur, kami kembali menemui Ustadz Hussein. Beliau menyambut kami dengan hangat. Saya mendengar tentang kejadian yang menimpa kalian. Apa yang terjadi sebenarnya? Aku menjelaskan, dan Ustadz Hussein mendengarkan dengan seksama. Kalian perlu memperbaiki ibadah dan saling menguatkan. Ini penting untuk mengusir gangguan yang mengintai, katanya. Kalian tidak sendirian. Allah akan selalu memberi pertolongan. Kemudian, Ustadz Hussein membawa sesuatu dari lemari, sebuah pohon kecil. Tanam ini di depan rumah kalian. Ini akan menjadi penangkal dari hal-hal buruk. Dengan penuh harapan, aku menerima pohon itu. Harapanku untuk perlindungan semakin menguat. Ambil daunnya sebanyak ini, lalu masukkan ke air. Ustadz Hussein memerintahkan sambil mencatat semua yang perlu kami lakukan. Air ini bisa menjadi penangkal untuk gangguan yang kalian alami. Aku mengangguk, menyiapkan semua perlengkapan. Saat itu, hatiku terasa berat memikirkan semua yang telah terjadi. Lia, di sampingku, tampak tegang. Beberapa hari kemudian aku bertemu Windy dan Gali. "Kang, kabar baik," sapa Windy. Mereka memberi bingkisan, makanan khas Garut. "Alhamdulillah, terima kasih," kataku, berusaha mencairkan suasana. Kami mulai berbincang dan aku merasa lega melihat mereka sudah mengikhlaskan kepergian Aura. "Kalian sudah bisa move on ya?" tanyaku. Windy tersenyum. "Kami berusaha, Kang. Hidup harus terus berjalan. Namun saat berbincang ada rasa cemas yang tidak bisa kuhilangkan. Apakah ini tanda-tanda gangguan akan kembali?" Dengan segera, aku memutuskan untuk menemui Ustadz Hussein di ladang. "Ustadz, saya khawatir. Apakah ada yang bisa kami lakukan lebih lanjut?" tanyaku. "Bawalah makanan ini, dan jangan lupa berdoa. Kunci pintu rumahmu saat beribadah," pesan Ustadz Hussein. Malam tiba dan kami membuka bingkisan dari Windy. Lia tampak ragu untuk memakannya. "Ustadz bilang boleh, jadi ayo kita makan," kataku meyakinkan. Tiba-tiba, pintu diketuk. Gali dan Windy datang berkunjung. Kami berbincang ringan, tetapi ada ketegangan yang menyelimuti. "Sebelum kita lanjut, ini minumannya," kataku sambil menyajikan teh yang kucampur dengan air daun bidara. "Teh ini membantu menenangkan pikiran," ucapku, meski dalam hati rasa cemas tak bisa hilang. "Yang penting, kita tidak boleh larut dalam kesedihan," Gali mengingatkan. Kami terus berbincang, tetapi rasa was-was menggelayuti pikiranku. Semuanya terasa tidak biasa, seolah ada sesuatu yang mengintai kami. "Semoga kita semua segera diberikan momongan," Lia menambahkan, berusaha mengubah topik. Aku tersenyum, tetapi hatiku tetap waspada. Saat kami tertawa, suara ketukan di pintu kembali terdengar dan semua mata tertuju padaku. "Siapa lagi yang datang?" tanyaku dalam hati. Setelah mereka meminum teh yang telah aku campur dengan air bidara, Windy dan Gali pamit. Suasana di rumah terasa sunyi, tetapi seketika itu juga terdengar cekcok antara mereka. Suara perabotan pecah menggema dari rumah Windy. Dengan rasa penasaran dan khawatir, aku beranjak ke jendela. "Mereka pergi kemana?" gumamku dalam hati saat melihat mobil mereka menjauh. Namun, suara ribut itu masih berlanjut. Aku merasa ada yang tidak beres dan segera menuju lantai atas untuk mencari tahu. Sampai di sana, suara ribut tiba-tiba lenyap. Seketika Pak Haji, pemilik kontrakan, muncul dengan bungkusan kain putih. Apa yang dibawanya? Pikirku cemas. Ketika dia masuk ke rumah Gali, seketika suara ribut hilang, dan yang tersisa hanyalah suara senandung lembut, seolah ada seorang ibu yang menimang anaknya. Suara itu membuat bulu kuduku merinding. Aku kembali ke kamar, merasakan ketegangan di udara. Lia tampak ketakutan, berzikir sendirian. "Jangan dipikirkan, kita zikir bareng," kataku berusaha menenangkan. Namun tiba-tiba Lia mengalami pendarahan. Tanpa berpikir panjang, aku membawanya ke bidan. "Apa yang terjadi?" tanyaku panik. Bidan memeriksa dengan teliti. "Tidak ada yang serius, mungkin terlalu stres," jawabnya, tapi rasa cemas tetap menyelimuti hatiku. Setibanya di rumah, aku menemukan bungkusan kain putih yang sebelumnya dibawa Pak Haji. Rasa ingin tahuku mengalahkan rasa takut. Saat kubuka, terungkaplah isi bungkusan, seikat ijuk dan sehelai kulit kering. "Ustaz, ini apa?" tanyaku. "Ini kulit kepala manusia," jawab Ustadz Hussein tegas. Suara hatiku bergetar. "Apakah ini Aura?" tanyaku. Mengingat betapa tragisnya kepergian Aura. "Ini tanda bahwa mereka mengincar anakmu." Ustadz Hussein melanjutkan. "Istrimu dijadwalkan melahirkan dalam sebulan, tapi ada yang lebih mengkhawatirkan. Mereka memaksanya untuk melahirkan lebih awal." Hati ini seakan diremas. Rasanya ingin membalas semua kejahatan ini. "Siapa pelakunya?" tanyaku dengan suara bergetar. "Mereka bertiga.
Waktunya untuk melawan, tegas Ustadz Hussein, sebelum pergi meninggalkanku dengan semua pertanyaan yang menggelayuti. Aku mendekati Lia yang terbaring lemah. Semuanya akan baik-baik saja. Kataku berusaha menenangkan. Ku ceritakan semua yang terjadi, berharap agar dia tidak semakin cemas. Dengan perlahan aku menjelaskan bahwa kami harus pasrah dan memohon perlindungan dari Allah. Ini semua adalah ujian, Lia. Kita harus berjuang bersama, ujarku, menatap matanya yang penuh ketakutan. Kita akan melewati ini. Kita akan berdoa dan berusaha sekuat tenaga. Lia mengangguk, meski wajahnya masih tampak pucat. Dalam hati, aku berdoa agar Allah melindungi kami dari semua kejahatan yang mengintai. Setelah meninggalkan Lia dan anakku di kamar, aku berharap tak terjerumus ke dalam jalan yang sama seperti Galih, Windy, dan Pak Haji. Baru saja aku menyelesaikan pekerjaanku, suara teriakan meminta tolong mengagetkanku. Ternyata itu adalah Yanti, anak perempuan Pak Haji. Dalam kepanikan dia berkata, "Bapak saya kejang-kejang." Tanpa berpikir panjang, aku berlari menuju rumah Pak Haji, didampingi beberapa tetangga. Ketika tiba, kami melihat Pak Haji terjatuh, tubuhnya bergetar dan berteriak kesakitan. "Ampun, panas, sakit, sakit," serunya. Kami semua hanya bisa terdiam, bingung harus berbuat apa saat melihatnya mencakar wajahnya sendiri, seolah sedang terjebak dalam siksa yang mengerikan. "Uni, temani saya mau menyusul Ustadz Hussein," kataku. Uni mengangguk dan segera menuju rumahku, diikuti langkahku menuju motor. Sesampainya di rumah Ustadz Hussein, kulihat beliau sedang membakar sesuatu. "Ustadz, apa yang terjadi?" tanyaku, langsung mengerti bahwa ini ada hubungannya dengan bungkusan misterius yang aku temukan. "Perjanjian iblis. Bapak tidak akan menunggu sampai malam ini," jawabnya tegas. "Jika kamu tidak bertindak, keluargamu akan menjadi mangsa mereka." Jantungku berdegup kencang. Rasa lega karena keluargaku selamat campur dengan ngeri mendengar perjanjian mengerikan yang telah dilakukan Galih. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyaku, harap-harap cemas. "Jaga ibadahmu, kamu lebih bercahaya sekarang. Malam ini kita akan bereskan semuanya di rumah kontrakan temanmu," jelas Ustadz Hussein. Tapi aku masih merasa berat hati. "Bagaimana dengan Pak Haji? Saya ingin minta bantuan Ustadz untuk mengobatinya," kataku, sedikit mengeraskan suara. "Lihat saja nanti. Setiba kamu di rumah, semua akan terjawab," jawabnya menutup pintu. Perjalanan pulang terasa lebih ringan, meskipun rasa penasaran menggelayuti pikiran tentang nasib Galih dan Pak Haji. Sesampainya di rumah, aku mendapati Lia dan Uni berada di bengkel belakang. Suasana sedikit lebih tenang. Lia tersenyum dan mengelus perutnya. Hatiku bergetar, bersyukur semuanya aman. Aku menceritakan bahwa Ustadz Hussein akan datang malam ini, menjelaskan rencananya. Setelah Uni pamit, aku menutup bengkel dan melihat warga mulai membubarkan diri. Saat Teh Yanti menghampiriku, dia menyerahkan kunci rumah. "Bapak dibawa ke rumah sakit," katanya. Kecemasan melanda hatiku, tetapi aku tahu sekarang bukan saatnya untuk berhenti. Malam ini, kami akan menghadapi kegelapan yang mengancam. Aku merasa terhimpit antara kenyataan dan rasa sakit saat Ustadz Hussein membuka pintu gudang. Aroma busuk menyengat, menusuk hidungku. Bau bangkai ayam hitam dan kepala kambing yang sudah dikerubungi belatung. Terbayang di pikiranku bagaimana bisa manusia melakukan hal biadab seperti ini. "Jangan terkejut. Kita akan melihat betapa rendahnya manusia jika bersekutu dengan iblis," kata Ustadz Hussein sebelum membuka pintu sepenuhnya. Setelah pintu terbuka, mataku tertuju pada sebuah bungkusan kain putih di atas nampan. Dengan penuh rasa ingin tahu, aku mendekat dan mengangkatnya. Ketika membuka bungkusan itu, aku menemukan segumpal daging yang sudah dihancurkan. Warnanya merah kecoklatan. Bau amis yang menyengat menusuk hidungku. "Apa ini, Pak Ustaz?" tanyaku, suara bergetar. "Ini jasad Aura," jawabnya dengan lirih. Hati ini seakan terjatuh ke jurang. Aku terduduk lemas, tak percaya bahwa gadis kecil yang pernah membawa kebahagiaan kini terbaring tanpa penghormatan. Air mata tak tertahan mengalir. Aura, anak yang tidak bersalah, harus mengalami nasib tragis ini. Sambil berdoa, bayangan Aura, senyumnya yang ceria, dan tawa kecilnya mengisi pikiranku. "Semoga kamu bahagia di alam sana, nak," ucapku, sambil mengingat semua kenangan indah bersamanya. Di tengah doa, aku merasakan sentuhan lembut di jariku, seolah ada tangan kecil yang menggenggam. Tidak ada rasa takut, hanya ketenangan. Mungkinkah itu Aura? Hatiku bergetar, menoleh ke arah Ustadz Hussein yang juga tersenyum, seolah mengerti apa yang aku rasakan. Setelah meninggalkan ruangan itu, ketenangan menyelimuti jiwa. Namun, kabar mengenai Galih dan Windy tak kunjung redam. Beberapa bulan setelahnya, aku mendengar bahwa mobil Galih ditemukan terbakar di hutan, jauh dari kota.
Tidak ada jenazah mereka yang ditemukan, hanya jejak yang samar-samar, seolah dibawa pergi oleh kegelapan itu sendiri. Pak Haji kini tinggal di daerah pelosok selatan kota. Kabar yang kudengar, ia masih dilanda kegilaan, terjerat oleh perjanjian yang tak terampuni. Ternyata, dia adalah teman Ustadz Hussein di pesantren. Tapi alih-alih mengamalkan ilmu agama, ia terjebak dalam keserakahan dan kekuasaan yang menggerogoti hatinya. Sekarang, di dalam hati ini, aku tahu bahwa setiap pilihan yang kita buat memiliki konsekuensi. Meskipun kehidupan berlanjut, bayangan aura dan kegelapan dari perjanjian itu akan selalu mengingatkanku tentang batasan yang harus dijaga dalam hidup.